Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Romo Haji Usman Hasan Rasid, nama saya Nur Rahman, Blok MB Kedaun 1, Kelurahan Sendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saya jalan kaki hampir 15 hari. Di sini saya hanya mau mengungkapkan isi hati nurani, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dialah Allah yang maha nampak luas tiada batas, yang maha nampak tinggi tiada ujung, yang maha nampak lapang tiada pinggir, yang maha nampak besar tiada bentuk, yang maha nampak esa tiada perumpamaan. Ialah yang maha nampak adanya, maha tersembunyi hidupnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya yang sangat terpuji itu utusan Allah, Dialah yang mengajarkan kalam Allah beserta akhlaknya Allah sebagai utusan Allah yang berada di atas bumi ini. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai utusan Allah, wahai yang sangat terpuji. Kelawan Allah kang maha suci, jeroning ati zat kang sawiji, urip kalame terang cahyane, bagus atine kang dat sifate, bagus atine kang dat sifate. Nabi Muhammad jujur ngomongnya, dadi utusan para nabine, ahlak mulyane dadi sifate, kanggo panutan kabeh umate, kanggo panutan kabeh umate. Umat Muhammad jujur ngomongnya, dadi utusan para gurune, ahlak mulyane dadi sifate, kanggo panutan anak bojone, kanggo panutan sanggah putune. Ustadz Muhammad jujur ngomongnya, dadi utusan para kiai ini, ahlak mulyane dadi sifate, kanggo panutan kanca batire, kanggo panutan batir kancane. Kiai Muhammad jujur ngomongnya, dadi utusan para waline, ahlak mulyane dadi sifate, kanggo panutan kabeh santrine, kanggo panutan kabeh muride. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyaingi sair tanpa waton ini ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek saged ya di viralno. Mboten napa-napa. Iku wujud rasa sejati di dalam hati, kan begitu. Yang namanya rasa itu nggak pernah bohong. Sama dengan dawuh Gusti Allah yang ditanyakan bapak yang kedua, kapan, hari mana itu akan terjadi wajah Allah itu bisa dilihat secara lahir dan batin? Jawabannya adalah di alam akhirat. Lah, alam akhirat yang mana? Ya yang sekarang. Makanya saya sering katakan, Anda kalau sudah dikersakno Allah, kenal wujud batinnya Allah, mesti Anda nanti digiring wujud dohire Allah. Syariate wis ngomong lewat Qur'ane, Gusti Allah iku wujude bisa kita lihat lahir batin ning akhirat. Yaitu di hari-hari di mana semua perkara selain Allah itu sudah dimusnahkan,
Berarti sekarang kalau hati sudah bersih diri, ngosong no perkara selain Allah, ya dina iku sing dimaksud ayat tadi. Nggih, Ibu ada yang ditanyakan, Ibu? Nggih, monggo. Ibu. Ibu C, mengke Pak. Oh, makili sampean. Ibu ada ngacung, Ibu kalau ada ngacung lah. Ibu Pak Din berdiri Bu, monggo niku mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dan mriki kula alhamdulillah matur suwun dhateng Gusti Allah ingkang menemukan kula kali jamaah kula saged pinanggih dhateng Yai Mukhlason ingkang punapa kula niki sampun nderekaken pengaosan, tapi pengaosanipun Yai Mukhlason cuma lewat YouTube mulai tahun 2023 insyaallah ngantos hari ini, semoga seterusnya. Ingkang badhe dalam tangletaken wonten ing mriki setunggal masalah niat salat ketika jamaah. Salat itu kan kedah fana ya nggih. Lah bagaimana ketika sholat berjamaah niku kan enten makmuman lillahi ta'ala. Nah di situ namanya makmuman kan ada kriteria yang selain Allah di situ. Nah tenguriku terus pun bicara memfanakannya. Ingkang nomor kali, pertanyaan nomor kali masalah doa. Ayat-ayat yang isinya doa bila dibaca ketika sholat. Yang namanya membaca ayat dalam sholat kan sudah apa istilahnya mendarah mendaging artinya. Lah terus pundi niku cara memfanakan juga membaca ayat di dalam sholat yang isinya itu adalah doa. Misalkan Rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati ila akhirih, Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati ila akhirih niku Gus. Niku terus pundi cara bisa memfanakannya. Ingkang kaping 3 pertanyaan niku masalah niku Gus kula niku kan nggih ngahos nggih insyaallah ke 2000 nggih pun lumayan lamilah. Terus akhir-akhir niku akhir 2024 ada keterangan dari guru-guru niku bahwa ayat Al-Qur'an niku yang orsinil hanya 70%. Lah sedangkan kula niki ngapunten sangat gemar sekali dengan Al-Qur'an. Lah kira-kira mana yang orsinil dan yang boten niku? Ketika awal-awal itu maturipun 70%, tapi akhir lagi dalam niku sowan kok yang orisinil niku maturi malah 30%. Lah niki kula radi monting niki karena kegemaran kula dhateng Al-Qur'an niku pun nggih pun gemar sangat ngoten. Lah niku nuwun penjelasan Gus menawi pertanyaan yang ketiga niku leres ngoten. Sampun ngoten mawon. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di mana ada makmum mesti ada imam, di mana ada trek, di mana ono gandengan di trek mesti ada treknya, makanya disebab gandengi trek. Ngoten. Kira-kira makmum iku ning ngarep apa ning mburi, Bu? Mburi nggih. Ndas iku ning ngarep apa ning mburi? Ngarep. Oke. Sekarang yang jadi imam sampean siapa? Allahu waliyul ladina amanu ataukah innal ladina kafaru auliya'uhumut tauhid? Makhluk apa Allah? Cara untuk memfanakan ketika jadi makmum, siapapun yang jadi imam jangan dipermasalahkan. Ati sampean harus netepi sifat hakikati hamba. Berarti bundi posisi sampean kalau jadi makmum berarti wajib netepi sifat sejati ni kawula. Napa? La haula wala quwata. Sebab kalau jenengan netepi sifat niku, maka nanti jenengan jadi imam mesti muncul illa billah. Berarti illa billah iku tajalli. Nek makmum berarti masih eneng loro maksude. Masalahnya ada yang diikuti, ada yang mengikuti namanya makmum, ada yang diikuti namanya imam. Berarti posisine sampean kali kula wajib netepi sifat kumawula niki. Pundi ya la haula wala quwata. Iki maksudnya makmum. Lah cara untuk memfanakan ya sampai nanti walaupun syariat dadi makmum, ngapunten hakikate sampean iki makmumi sapa. Artinya jangan melihat imam itu sebagai makhluk, tapi sampean lihat siapa di balik imam. Dengan begitu mongko jenengan iki mboten dadi makmum hakikate tapi dadi Lah nek wis memfanakan wis tutuk fana kan tajalli. Berarti sinten? Hanya Allah wis. Lah doa piye carane memfanakan? Ya sami sampean ilangi rasa rumangsa dengan cara netepi sifat asli nih kita sebagai makhluk. Kalau sudah netepi sifat kita sebagai makhluk, otomatis akan muncul illa billah. Niki sing kula maksud keakuane Allah. Lah dikembalikan pada dzikir, berarti sistemnya ini kuncinya ada di sirul asrar. Wis ketiga, Quran iki namanya wahyu. Ada beberapa bagian, ada yang menjelaskan tentang masalah akidah, muamalah, tentang masalah ubudiyah, wis macam-macam hukum-hukum di dalam syariat. Lah inti sampai mau Mas Tani orsinilah inti di dalam wahyu iku dalam satu Quran iku apa? Ya iku wahyu sing ngebabno masalah akidah, sing akidah iku nang tauhid. Niki inti artinya apa? Wahyu inti iki nek ngomong bahasa syariat ya, nek ngomong bahasa syariat kabeh wahyu iki diturunkan Allah lewat lewat malaikat Jibril. Ada wahyu langsung nang Kanjeng Nabi. Tapi secara hakikatnya
mana inti wahyu dari Allah yang langsung diberikan hamba yang Allah kehendaki, berarti tidak bicara masalah Nabi dan Rasul ya, siapapun yang Allah kehendaki. Itu ternyata terkait masalah tauhid inti pun, dan ini dimasukkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Niki inti segala wahyu dalam 30 juz itu ada di surah Al-Anbiya ayat 25. Itu inti wahyu. Ternyata inti wahyu itu hanya berbicara tentang tauhid, yaitu cara menyembah terhadap Tuhan yang benar. Berarti nyenggol tentang akidah, keyakinan. Nah, keyakinan kita kemana? Hati ini terserah jenengan. Dalam seluruh aspek apapun itu, pertanyaannya hati beriman terhadap siapa. Tapi rumus mengatakan ajaran-ajaran di dalam tauhid itu masih nyenggol makhluk. Contoh rukun iman ono 5 makhluk, sedoyo makhluk. Wajib kita beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Dusik nyenggol makhluk. Tapi bagi golongan yang sudah sampai pada puncak makrifat, makhluk itu mboten disenggol. Hanya nyenggol akidah iku hanya pada Allah. Ngene kok dilokno iku lak jabariyah. Karepmu mesti dilokno ngono. Gak ahli sunnah wal jamaah ya. Karepmu. Sak karepmu. Wis kasus wis akeh. Organisasi mestinya itu tambah apik ngersani Gusti Allah, malah bicara donya rusak. Makanya siapapun kita, jikalau hati betul-betul tidak bertauhid, apapun status kita, mboten saged sae di mata Allah. Tetep si pinteran, si pinter-pinteran. Lah kalau kita jatuh pada pinter-pinteran, terus bagaimana keadaan rohaniah kita di mata Allah? Padahal satu sisi waktu demi waktu kita habiskan, sementara condong nang Allahnya kita abaikan. Bagaimana kalau kita sudah menemui namanya kematian? Sinten sing tanggung jawab? Siapa yang bisa mengelak dari kebenaran? Sebab walaupun kita itu ingkar dengan tauhid, nanti ketika saat detik ajal datang, dibukakan semua Anda mana yang benar dan mana yang salah. Disitulah detik-detik di mana kita akan mengalami kekecewaan yang teramat besar. Makanya mumpung durung mati, kula sering ngomong, wis bertauhid to, pedu ana Gusti Allah. Nek ngoten tak, urusan digatekno umat utawa gak dudu urusaku. Toh nanti juga jenengan akan tahu sendiri mana di antara yang dimaksud al-batil dan al-haq, mana yang dikatakan salah dan mana yang dikatakan benar. Itu nanti ketika saat kita ngalami satu naza atau detik-detik maut menjemput kita. Bapak Ibu, jadi maksud daripada
orsinil asli, orsinil gak kawe, itulah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau berbicara tentang tauhid. Mengapa demikian? Karena supaya ubudiyah sampean, muamalah jenengan datang Allah pen bener, sehingga dalam makalah lain di dalam kitab Al-Hikam iku ngene, ibadah opo wae kalau tidak Anda landasi dengan tauhid atau ikhlas, maka tak ternilai di mata Allah. Kok iso? Iya, sebab kalau ibadah itu tidak dilandasi dengan tauhid, pengesaan kepada Allah, hati kita dihukumi nyekutokake Gusti Allah. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali kau waktu ngibadah itu mengadakan sesuatu selain Allah dalam hatimu. Artinya kalau aku ngaku-ngaku ibadahku makhluk iki wis nyekutokne, padahal iku karakter kita. Hati yang tidak bertauhid itu seperti itu. Walaupun kita alim Qur'ana, hafidoha, tetap seperti itu. Saya tanya pada beliau-beliau, betulkah hati iku sih menghadap selain Allah? Niki nggak bisa dibohongi, Pak. Kita nggak bisa bohong. Karena ini urusan hati, urusan ruh. Allah mesti tahu. Oh iya, hatiku sih kesilitan riya. Oh iya, hatiku masih kesilitan takabur. Oh iya, hatiku sih kesulitan masalah luweh apik katimbang wong liya. Oh iya, begitu terus. Ini jikalau kita biarkan hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun begitu. Sekali lagi, orsinil wahyu Allah itu yang berbicara tentang akidah atau berbicara dengan tauhid. Kunci segala wahyu di dalam Al-Quran itu di surah Al-Anbiya ayat 25. Berbicara apa? Berbicara tauhid. Tauhid yang mana? Yang sudah mencapai makrifat. Itulah la ilaha illa ana. Mekaten. Nggih, Ibu tasik wonten? Nggih, monggo Bu.